Hello everyone, welcome to Be Proficient in English with Binus, Grade X. My name is Listia and I'm going to be your instructor. Kali ini kita akan membahas tentang asking about the past. Okay, after watching the video, you will be able to make statements or questions using the simple past tense and the present perfect tense. Ayo kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas penggunaan dari simple past. Yang pertama, untuk kalimat positif atau kalimat afirmatif. Formulanya seperti ini. Subject plus verb past simple plus object atau kata keterangan. In affirmative sentences, the word order is subject plus verb and the form of the verb is simple past is the same for all subjects. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya ya. I played football yesterday. He saw his family last week. I was in France in June. Sekarang untuk kalimat negatif. Formulanya seperti ini. Subject plus did not plus base form of a verb plus object. To make negative sentence in the simple past, we use the auxiliary did not. Atau kita juga bisa menyingkat dengan didn't. And the base form of the verb. Dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. For example, I didn't play football yesterday. They didn't go to the theater last month. She didn't arrive on time this morning. Sekarang untuk kalimat pertanyaan atau question. Formulanya adalah did plus subject plus base form of verb plus object. And don't forget the question mark. To make questions in simple past, we use did in front of the subject and base form of the verb. For example, did you play football yesterday? Did they lose the match? Did he clean his home last weekend? Oke, sekarang kita ke tipe-tipe kata kerja. Regular dan irregular. In order to convert regular verbs from their base form to the simple past form, we added ed. Biasanya adalah untuk kata kerja bentuk lampau, kita tinggal menambahkan huruf D atau huruf ed di belakang kata kerja tersebut. Itu untuk yang tipe atau jenis regular. Bagaimana dengan jenis irregular? For irregular verbs, however, the simple past form doesn't follow any rules and can vary significantly. Cara termudah adalah teman-teman harus menghafalkannya dan menggunakannya di dalam kalimat. Ini adalah contoh regular verb. Place menjadi placed, dance menjadi danced, plan menjadi planned, stop menjadi stopped, dan sebagainya. Berikut adalah contoh untuk irregular verb. Be atau kata kerja to be, bentuk past tense-nya adalah was atau were, tergantung dari subjeknya. Kata kerja buy menjadi bought, come menjadi came, do menjadi did, eat menjadi ate, dan seterusnya. Sekarang penggunaan present perfect. Bagaimana kita membuat kalimat untuk menggunakan present perfect tense? Strukturnya seperti ini. Akan ada subject, terus ada auxiliary have atau has, tergantung dengan subjeknya, dan juga verbnya. Nah, main verbnya bentuknya adalah bentuk kata kerja ketiga atau past participle. Jadi bentuk kata kerja ini bisa kita bilang sebagai kata kerja jenis lampau-lampau, past participle. The auxiliary verb have is conjugated in the present simple, have atau has.
Untuk subjek I, you, we, and they menggunakan auxiliary have. Untuk subjek he, she, and it menggunakan subjek has. The main verb is invariable in the past form. Jadi kalau untuk kata kerja bentuk ketiga, sebenarnya peraturannya atau rules-nya sama seperti kata kerja bentuk kedua untuk jenis kata kerja reguler. Jadi tinggal ditambahkan huruf D atau ED di belakang kata kerja tersebut. For negative sentences, we insert not between the auxiliary verb and the main verb. Jadi untuk kata kerja, untuk kalimat negatif, kata not diletakkan di antara have atau has dengan kata kerja bentuk past participle. Dan untuk kalimat pertanyaan atau question, we exchange the subject and the auxiliary verb. Ini adalah formula untuk kalimat-kalimat dalam present perfect. Untuk kalimat positif, kita lihat ada subjek, lalu auxiliary verb, tergantung dari subjeknya ya. Lalu dilanjutkan dengan main verb, yang main verbnya ini adalah past participle. Contohnya, I have seen E.T. You have eaten mine. Untuk kata kerja bentuk negatif, kita mulai dengan subjek, lalu auxiliary verbnya tergantung dengan subjek, lalu ditambahkan kata not, dilanjutkan dengan verb, past participle. She has not been to Rome. We have not played football. Untuk question, kita pindahkan auxiliary-nya ke depan, lalu kita lanjutkan dengan subjek, lalu dengan main verb-nya. Dan jangan lupa question mark. Contohnya seperti ini. Have you finished? Have they done it? Oke, ini adalah beberapa contractions atau penyingkatan dalam present perfect. I have biasanya disingkat sebagai I've. You have, you've. He has, his. She has, she's. It has, its. Untuk penyingkatan his, she's, and its, mungkin sedikit mirip dengan present continuous, yang penyingkatannya adalah he is, she is, dan it is. Tentu saja itu berbeda ya teman-teman dengan present perfect. Kalau present perfect bukan is tapi has, walaupun contraction-nya bentuknya sama. In negative sentences, we may contract the auxiliary verb and not. Untuk kalimat negatif, kita biasanya juga menyingkat kata kerja auxiliary, have atau has, dengan kata not. Contohnya seperti ini. You haven't won the contest. She hasn't heard from him. Jadi ada kata haven't dan hasn't. Haven't itu dari kata have not. Hasn't dari kata has not. Tentu saja contraction ini terjadi dalam komunikasi yang informal. Untuk komunikasi formal dan tulisan, biasanya kita tidak menggunakan contraction. For and since with present perfect tense. For and since atau kata for dan since biasanya kita pakai bersamaan dengan present perfect tense. For dan since biasanya kita letakkan untuk di dalam keterangan. Contohnya dalam kalimat-kalimat seperti ini. I have been here for 20 minutes. I have been here since 9 o'clock. John hasn't called for 6 months. John hasn't called since February. For, untuk kata keterangan dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengartikannya sebagai selama. Sedangkan since dalam bahasa Indonesia, kita artikan sebagai sejak. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan refleksi atau reflective questions untuk teman-teman kerjakan. So now, can you make some sentences using simple past and present perfect? Jangan lupa tuliskan jawaban dari pertanyaan ini di kolom komentar.
Oke, ini adalah akhir dari video ini. Semangat belajarnya dan I'll see you in other videos.